Nomor 17. Untuk menghasilkan modul pedoman pelaksanaan pengawas yang baik, maka penyusunan harus mengikuti langkah-langkah penyusunan modul. Berikut ini adalah beberapa langkah penyusunan modul: peta modul, analisa modul, desain modul, implementasi modul, evaluasi modul, penilaian. Peta analisis 1 2 3 4, implementasi 5, penilaian, evaluasi nomor 5. 1 2 analisis kebutuhan. Ya, ini berarti. Masih banyak amat. 18. Perhatikan rumusan KD mata pelajaran fikih kelas 10. Gambar 18. Rumusan KD tidak tepat pada nomor. Mana orang gambarnya enggak anak ini. Kumaha ya. Nomor 19. Aktivitas pengawas yang menggambarkan perilaku demokratis dan supervisi manajerial guna meningkatkan motivasi guru dan kepala madrasah ditunjukkan melalui perilaku A. Memberikan support, stimulus guru dan kepala sekolah sehingga mereka merasa tumbuh bersama. B. Dilaksanakan secara sistematis, berencana, kontinu, dan memberikan kinerja bisa. C. Menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan cara menakut-nakuti. D. Membangun hubungannya akrab hingga guru dan kepala sekolah merasa aman dalam menjalankan tugas. Aktivitas pengawas memberikan demokrasi, supervisi, meningkatkan motivasi guru, membangun hubungan. Nah, ini kali. Selanjutnya nomor 20. Kegiatan kepengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kepala madrasah dalam merefleksikan proses dan hasil pengelolaan administrasi madrasah harus didasarkan pada kegiatan pengawas bertujuan meningkatkan motivasi kepala madrasah. Kegiatan tersebut harus didasarkan pada apa? A. Laporan progresif report dari madrasah binaan. B. Data tentang kelebihan dan kelemahan. C. Laporan hasil pengawas madrasah dan komite. D. Laporan komite madrasah dan laporan tahunan dari madrasah. Laporan hasil pengawas madrasah dan komite. C berarti ya. Nomor 21. Guna menunjang pencapaian kompetensi, guru dapat memberikan kegiatan mandiri tidak terstruktur kepada peserta didik berupa guna menunjang pencapaian kompetensi. A. Membuat kesimpulan minimal 2 paragraf dikumpulkan ketua kelas pada guru 1 jam sebelum pulang. B. Mengerjakan PR di rumah, hasilnya dikirim via email guru kemudian secara bersamaan. C. Melakukan pengamatan sesuai tuntutan kompetensi lalu membuat laporan dan dikumpulkan sebelum UTS mencapai kompetensi.
Mengerjakan soal-soal yang dapat lembar kerja dan dikumpulkan serentak pada pertemuan berikutnya. Mencapai kompetensi peserta didik. Nomor 22. Pengawas madrasah ketika mengarahkan kepala madrasah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling perlu memahami struktur dan sistematika program bimbingan konseling, meliputi rasional, visi misi BK, deskripsi kebutuhan, tujuan dari BK, komponen program BK, bidang layanan, rencana operasional, evaluasi, pelaporan, dan biaya komponen lainnya. A. Instrumen tes. B. Pengembangan tema. C. Deskripsi kebutuhan. D. Instrumen non-tes. Di mana ya? Setiap peserta didik memiliki perbedaan baik secara fisik maupun psikis. Salah satu wujud penerapan prinsip tersebut dalam pembelajaran adalah guru A. Memberikan tugas pengayaan bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan maksimal. B. Meniadakan pemberian tugas bagi peserta yang sudah mencapai ketuntasan maksimal. B. C. Memberikan tugas sesuai dengan tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. D. Berusaha menyelesaikan setiap masalah. Berarti C. Memberikan tugas sesuai dengan tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Oke, nomor selanjutnya nomor 24. Untuk mendorong guru dan kepala madrasah dalam merefleksikan hasil yang telah dicapai, maka pengawas madrasah perlu melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Menyampaikan laporan hasil BIMLAT, bimbingan dan latihan. B. Menciptakan suasana harmonis. C. Memaparkan hasil laporan kepengawasan secara akademik dan demokratif. D. Menyampaikan kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan oleh pengawas. Untuk mendorong guru dan kepala sekolah merefleksikan hasil yang telah dicapai. Berarti apa nih? Pengawas perlu melakukan tindakan sebagai menciptakan suasana yang harmonis. A. Lembar ujian CBT pengawas madrasah nomor 25. Seorang pengawas madrasah pada suatu waktu menjadi narasumber, moderator, peserta dalam forum ilmiah. Sertifikat kegiatan tersebut pada usulan kenaikan pangkat pengawas madrasah masuk unsur apa tuh? A. Pengembangan diri. B. Pendidikan dan pelatihan. C. Jawaban A dan B benar. D. Penunjang. Apa tuh? Berarti pengembangan diri.
Nomor 26. Aduh. Nomor 26. Bacalah dengan cermat kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan SNP yang dilakukan oleh seorang pengawas sekolah. Berikut ini. 1. Sekolah membelanjakan dana pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran selama 1 tahun terakhir sebanyak 60% dari lokasi anggaran. 2. Sekolah membelanjakan dana transport dan pelajar dan perjalanan dinas selama 1 tahun terakhir 100% dari lokasi anggaran. 3. Sekolah membelanjakan dana pengadaan daya dan jasa selama 1 tahun terakhir 100% dari lokasi anggaran. 4. Sekolah membelanjakan dana dan mendukung kegiatan operasional tidak langsung 1 tahun terakhir lebih dari 100% dari lokasi anggaran. Kesimpulan, 90% sekolah binaan telah memiliki dan berusaha memenuhi aspek-aspek yang berkaitan dengan pemenuhan standar dan prasarana yang menjadi prioritas utama di akhir semester 1 periode bulan Oktober sampai Desember. Rekomendasi, sekolah diharapkan memperbaiki program supervisi dan pengawasan dengan memperbaiki kekurangan pada metode dan instrumen yang digunakan, serta melakukan konsultasi dan diskusi dengan teman sejawat. Pernyataan yang benar berdasarkan data, kesimpulan, dan rekomendasi adalah 1. Hanya kesimpulan yang relevan. 2. Kesimpulan dan rekomendasi yang relevan. 3. Hanya yang relevan. 4. Kesimpulan dan rekomendasi tidak relevan. Selanjutnya nomor 27. Diketahui bahwa rumusan masalah dalam sebuah proposal penelitian adalah apakah model pembelajaran kooperatif tipe grup investigation dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajar siswa kelas 7 di SMP Negeri 6 Surabaya. Bagaimana cara mengembangkan instrumen yang tepat untuk variabel motivasi belajar dalam penelitian tersebut. Rumusan masalah proposal penelitian. A. Menentukan kajian teori dan menyusun indikator-indikator. Nah, ini kayaknya. B. Menentukan subvariabel, menyusun indikator-indikator setiap subvariabel dan menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk setiap indikator. Untuk setiap indikator. C. Menentukan indikator variabel dan menyusun pertanyaan atau pertanyaan. Nah, ini kayaknya lebih sederhana. Menentukan variabel dan menyusun pertanyaan untuk setiap variabel. Artikel ilmiah memiliki struktur yang baku dan permanen. Berikut struktur artikel ilmiah. A. Judul. B. Abstrak. Benar. Judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan,
metode, hasil penelitian, kesimpulan, referensi. Hampir sama semua ini. B. Judul, abstrak, pendahuluan, kata kunci, salah ya berarti. Oh, bedanya di sini aja nih. D kalau D adalah D itu judul benar, abstrak benar, pendahuluan benar, kata kunci benar, hasil penelitian benar, oh salah nih hasil penelitian, metode, kesimpulan, terakhir referensi benar. Ini mana nih benar nih? Lihatnya. A judul benar, 8 abstrak benar, 7 kata kunci benar, 4 pendahuluan benar, 1 metode benar, 6 hasil pembahasan, hasil penelitian. Oh berarti 6-nya di sini nih, 6-nya di sini, 6 di sini, 6 di sini. Aduh, rariut. Metode terus kesimpulan, berarti ini nih, berarti C. Jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 29. Diketahui bahwa tujuan penelitian yang terdapat dalam proposal penelitian adalah untuk mendeskripsikan hubungan antara manajemen madrasah dengan kompetensi guru dan prestasi belajar siswa Min 1 Gunung Kidul. Bagaimana kajian teorinya yang tepat? A. Pengertian madrasah, komponen madrasah, fungsi madrasah, pengertian komponen guru, macam-macam potensi guru, pengertian prestasi belajar, macam-macam belajar, hal-hal yang mempengaruhi. B. Pengertian madrasah, komponen manajemen madrasah. Berarti B kalah. 30. Ketika sedang melakukan observasi kelas, pengawas menyaksikan guru memulai pembelajaran dengan mengisi daftar hadir peserta didik, lalu langsung menjelaskan pokok pembelajaran. Perilaku guru tersebut belum tepat karena tidak mengenalkan materi yang akan dipelajari. Sudah tepat karena pembelajaran harus dilaksanakan secara efektif. Belum tepat karena guru tidak siap untuk melaksanakan pembelajaran. Sudah tepat karena mengisi daftar itu sudah mewakili awal. Belum tepat karena guru tidak mengenalkan materi yang akan dipelajari. Jawabannya oke. Nomor 31. Ibu Diniati adalah seorang guru mata pelajaran bahasa Arab di MTS Negeri 1 Karangasem, Bali. Ia mengajar
menggunakan metode pembelajaran direct instruction. Nah ini karena beberapa siswa berlatar belakang SD belum pernah belajar bahasa Arab, maka mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan baik. Akhirnya ia menggabungkan metode direct instruction dengan total basic response. Untuk mengetahui hasil pembelajaran yang menggunakan metode penggabungan tersebut, maka ia mengajak pengawas untuk PAI itu berkolaborasi dalam penelitian. Apa pendekatan penelitian yang tepat untuk kasus pembelajaran tersebut? Pendekatan penelitian dan pendekatan kualitatif. 32. Pengawas madrasah berkewajiban melihat kelebihan dan kekurangan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan pada madrasah binaan. Untuk itu, upaya yang harus dilakukan adalah pengawas adalah menilai kinerja madrasah, mendorong guru untuk melaksanakan akreditasi, mendorong kepala untuk melakukan evaluasi diri madrasah. Nah ini kayaknya nih, betul nih. Menilai fasilitas madrasah, berarti untuk melakukan evaluasi diri madrasah. Selanjutnya nomor 33. Pengawas madrasah dapat menyatakan bahwa madrasah binaannya berhasil dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Di bawah ini yang tidak termasuk indikator keberhasilan pembelajaran madrasah yang mendukung pernyataan pengawas tersebut. Tidak termasuk indikator keberhasilan: meningkatkan daya serap lulusan, meningkat jumlah peserta didik, termasuk ya, meningkatnya perubahan sikap perilaku peserta didik, meningkatnya daya serap lulusan di jenjang pendidikan, dan meningkatnya daya serap lulusan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, meningkatnya tidak termasuk keberhasilan madrasah. Opo itu? Ya Allah, ya Allah. Hanya bingung. Nomor 34. Bapak Ahmad adalah seorang kepala madrasah aliyah Terus Maju Jakarta. Untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab siswa, ia menerapkan program intensifikasi peningkatan bahasa Arab. Setelah program ini berjalan selama 1 semester, Bapak Kepala Madrasah ingin mengetahui efektivitas dari program tersebut. Jenis penelitian apa yang tepat untuk kasus tersebut? A. Penelitian evaluatif. B. Penelitian dasar. Berarti penelitian korelatif antara pemantauan kinerja guru. Nomor 35. Pemantauan kinerja guru di kelas sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara praktek pembelajaran dengan perencanaan pembelajaran. Instrumen yang dapat digunakan dalam kegiatan tersebut adalah lembar observasi, rubrik, dan penilaian. Menurut Anda, mana yang paling efektif antara keduanya dan beri alasannya? Rubrik dan rubrik penilaian karena bisa lebih fokus
Tujuan pengolahan dan analisis data hasil penilaian kinerja kepala madrasah adalah A. Memperoleh informasi tingkat kinerja kepala madrasah berdasarkan indikator dan indikator. B. Memperoleh informasi rencana kerja madrasah berdasarkan indikator dan indikator. Menentukan tercapainya kinerja madrasah. Tujuan pengolahan analisis menentukan tercapainya rencana kinerja. Tujuan pengolahan analisis hasil kinerja adalah menentukan ketercapaian kinerja. Benar. 37. Ibu Kanaya SPD, jabatan guru muda pangkat golongan ruang 3D TMT 1 April 2014, mengajar mata pelajaran IPA 12 jam tatap muka per minggu. Selain mengajar, juga diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah bidang akademik. Pada bulan Desember 2015, Ibu Kanaya SPD memperoleh hasil penilaian kerja sebagai guru adalah 49 dan sebagai wakil kepala madrasah adalah rata-rata 18. Untuk sub unsur tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, maka nilai kategori Ibu Kanaya adalah nilai cukuplah. Nilai apa Ibu Kanaya tadi? Nilai kinerja 80% baik, nilai kinerja 90 kategori baik, nilai kinerja 70 kategori cukup, nilai kinerja 60 kategori sedang. 38. Seorang pengawas dapat dikategorikan sudah melaksanakan pembinaan dalam menyusun administrasi madrasah jika ia telah mampu meningkatkan kompetensi kepala madrasah dan tendik lainnya yang dibuktikan melalui peningkatan kinerja di bidang apa? Di bidang madrasah, membina staf dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, di bidang membina guru dalam upaya mempertinggikan mutu pembelajaran. C. Madrasah binaannya telah memiliki RKM, RKS, dokumen EDS dan cara lengkap. Melatih guru kepala madrasah dalam bidang inovasi pendidikan. Seorang pengawas dapat dikategorikan sudah melaksanakan binaan administrasi, berarti C. Bina memiliki nomor 39. Ditemukan sebuah proposal penelitian pendidikan yang dikirim oleh salah satu pengawas PAI untuk mengikuti penelitian hibah bersaing di Kemenag tahun 2019. Tujuan penelitian proposal penelitian tersebut adalah 1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran yang digunakan model pembelajaran kooperatif tipe JIS-WAS pada mata pelajaran SKI di kelas 8 untuk mendeskripsikan kemampuan siswa yang telah mengikuti pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran siswa semata pelajaran. 3. Untuk mempersiapkan efektif pembelajaran. Berikut ini adalah teknik pengumpulan data penelitian. Observasi benar, wawancara benar, angket benar. Observasi, wawancara, angket dan dokumentasi